Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 200 juta manusia menghadapi suhu membeku. 200 juta manusia terjebak dalam badai ekstrim. Dan jutaan keluarga bertanya, apakah besok masih ada listrik? Masih ada makanan? Masih ada penghangat? Di saat rakyat menggigil, panggung geopolitik tetap menyala terang. Di saat harga pangan melonjak, diplomasi global terus berlangsung. Di saat anak-anak menangis karena dingin, dunia elit berbicara tentang strategi, kekuatan, dan pengaruh. Apakah ini sekadar kebetulan waktu? Atau memang begitulah wajah dunia modern, rakyat bertahan, elit bernegosiasi? Tonton sampai akhir. Karena apa yang kita bahas hari ini bukan sekadar tentang salju. Ini tentang sistem, tentang prioritas, tentang siapa yang paling terdampak ketika krisis datang. Like video ini jika kamu peduli. Tulis pendapatmu di komentar. Share agar diskusi ini tidak hanya berhenti di sini. Dan subscribe jika kamu ingin konten yang berani membahas realita tanpa topeng. Sekarang, kita masuk ke segmen 1. Badai salju bukan hanya fenomena cuaca. Ia adalah ujian terhadap peradaban modern. Ketika suhu turun drastis hingga minus puluhan derajat, kota-kota besar berubah menjadi lanskap es. Bandara ditutup. Jalan raya lumpuh. Truk logistik berhenti. Gudang distribusi terkunci oleh cuaca. Sistem yang selama ini terlihat kuat, ternyata sangat bergantung pada stabilitas. Yang paling terdampak bukanlah mereka yang memiliki cadangan generator pribadi dan stok makanan berbulan-bulan. Yang terdampak adalah pekerja harian, lansia, tunawisma, keluarga dengan penghasilan pas-pasan. Ketika suhu ekstrim bertemu ketimpangan sosial, dampaknya menjadi berlipat ganda. Inilah realitas pertama yang sering tidak terlihat dari angka statistik. Bayangkan suhu minus, tetapi listrik padam. Pemanas mati. Air membeku di pipa. Supermarket tidak bisa beroperasi karena sistem pendingin dan pembayaran digital tidak berjalan. Energi adalah jantung kota modern. Tanpa energi, semuanya berhenti. Dan ketika sistem energi terguncang, kita sadar betapa rapuhnya ketergantungan ini. Harga energi naik. Permintaan melonjak. Distribusi terganggu. Dalam waktu singkat, biaya hidup meningkat drastis. Bagi sebagian orang, kenaikan itu mungkin hanya angka. Tapi bagi keluarga yang hidup dari gaji ke gaji, itu bisa berarti memilih antara makan atau menghangatkan rumah. Kelaparan hari ini tidak selalu terlihat seperti di film dokumenter klasik. Kadang kelaparan berarti mengurangi porsi makan, melewatkan sarapan, mengganti makanan bergizi dengan yang murah dan kurang sehat. Ketika distribusi terganggu beberapa hari saja, rak-rak toko mulai kosong. Panik buying memperburuk situasi. Harga naik bukan hanya karena kelangkaan, tetapi juga karena psikologi pasar. Dan disinilah kita melihat bagaimana sistem ekonomi modern bisa mempercepat tekanan terhadap masyarakat kecil. Setiap krisis menciptakan volatilitas. Dan di dunia finansial, volatilitas berarti peluang. Harga energi bergerak. Saham perusahaan tertentu melonjak. Kontrak berjangka berubah drastis. Bagi investor besar, badai bisa menjadi momen strategis. Bagi rakyat kecil, badai adalah ancaman eksistensial. Inilah kontras yang sering memicu pertanyaan moral. Apakah sistem dirancang untuk melindungi semua, atau hanya sebagian? Di saat badai melanda wilayah domestik, diplomasi global tetap berjalan. Pertemuan internasional, perundingan strategis, pembahasan konflik regional, semuanya tetap menjadi agenda penting. Amerika, sebagai kekuatan global, selalu berada di tengah dinamika ini. Namun publik sering bertanya, ketika rakyat sedang menghadapi tekanan domestik, bagaimana keseimbangan perhatian antara urusan luar negeri dan kebutuhan internal? Ini bukan tentang menyalahkan. Ini tentang prioritas kebijakan dalam situasi krisis. Musim dingin ekstrim selalu membuka satu fakta yang tak bisa disembunyikan. Energi adalah urat nadi peradaban modern. Tanpa energi, kota lumpuh. Tanpa energi, rumah berubah menjadi ruang es. Tanpa energi, ekonomi berhenti berdetak. Tetapi pertanyaannya bukan sekadar, apakah ada energi? Pertanyaannya adalah, apakah sistem energi dirancang untuk tahan terhadap krisis ekstrim? Apakah cadangan cukup? Apakah jaringan distribusi siap menghadapi suhu minus puluhan derajat? Keputusan politik bertahun-tahun lalu,
tentang produksi domestik, impor, cadangan strategis, hingga arah transisi energi, kini diuji oleh badai. Kebijakan yang dulu diperdebatkan di ruang rapat hangat, kini dampaknya dirasakan di rumah-rumah yang dingin. Dan disinilah muncul pertanyaan tajam, apakah keputusan energi benar-benar memprioritaskan ketahanan rakyat, atau lebih banyak mempertimbangkan kalkulasi ekonomi dan geopolitik jangka panjang? Di saat rakyat berjuang melawan suhu beku, dunia diplomasi tidak ikut membeku. Pertemuan internasional tetap berlangsung. Strategi aliansi tetap disusun. Konflik regional tetap dinegosiasikan. Sebagai kekuatan global, Amerika selalu berada di pusat-pusaran geopolitik. Setiap langkahnya berdampak luas, dari Eropa hingga Asia. Namun publik sering bertanya dengan nada getir, ketika badai menghantam jutaan rumah, apakah fokus pemerintah terbagi? Apakah krisis domestik mendapat prioritas penuh? Atau perhatian terpecah oleh kepentingan global? Pertanyaan ini bukan bentuk serangan. Ini refleksi demokrasi. Karena dalam sistem modern, rakyat berhak tahu bagaimana prioritas ditentukan. Di era digital, krisis tidak hanya terjadi di lapangan. Ia juga terjadi di layar ponsel. Gambar mobil tertimbun salju, antrean panjang bahan bakar, harga melonjak, semuanya menyebar cepat. Media membentuk narasi. Narasi membentuk persepsi. Dan persepsi membentuk tekanan politik. Ada yang menekankan sisi dramatis. Ada yang menyoroti politik. Ada yang berbicara tentang perubahan iklim. Ada yang membahas ekonomi. Namun di tengah banjir informasi, masyarakat harus belajar memilah. Karena emosi yang terlalu cepat bisa mengaburkan analisis yang jernih. Ketika suhu turun drastis dan kota membeku, yang pertama kali merasakan dampaknya bukanlah mereka yang memiliki cadangan kekayaan, jaringan, dan perlindungan. Yang paling dulu merasakan dingin adalah mereka yang hidup di pinggir sistem. Pekerja upah minimum, lansia yang tinggal sendiri, keluarga yang hidup dari gaji ke gaji. Mereka yang tidak punya ruang untuk kesalahan, tidak punya bantalan finansial untuk krisis. Kita sering berbicara tentang angka, jutaan terdampak, ratusan ribu kehilangan listrik, miliaran kerugian ekonomi. Tapi di balik angka itu ada wajah. Ada anak yang harus tidur dengan jaket tebal di dalam rumah. Ada orang tua yang menahan lapar agar makanan cukup untuk esok hari. Ada pekerja yang tidak bisa masuk kerja dan kehilangan penghasilan harian. Pertanyaannya bukan lagi apakah sistem ini kuat di saat stabil. Pertanyaannya adalah, seberapa adil sistem ini ketika krisis datang? Apakah perlindungan benar-benar menjangkau yang paling rentan? Ataukah perlindungan itu mengikuti daya beli? Setiap krisis besar adalah cermin. Ia memantulkan wajah peradaban kita apa adanya. Tanpa filter, tanpa retouch, tanpa pencitraan. Badai salju ekstrim bukan hanya tentang cuaca. Ia tentang ketahanan energi, tentang kesiapan infrastruktur, tentang kebijakan yang diambil bertahun-tahun lalu, tentang prioritas yang ditentukan jauh sebelum suhu turun ke titik beku. Kita hidup di dunia yang saling terhubung. Energi, pangan, geopolitik, ekonomi, semuanya seperti jaring raksasa. Ketika satu simpul terguncang, getarannya terasa kemana-mana. Dan badai ini menunjukkan betapa cepatnya stabilitas bisa berubah menjadi ketidakpastian. Mungkin pertanyaan terbesarnya bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang apa yang harus diperbaiki. Apakah krisis ini akan menjadi momentum evaluasi besar? Ataukah ia hanya akan menjadi arsip berita yang dilupakan ketika musim semi datang? Salju akan mencair. Jalan akan dibersihkan. Listrik akan pulih. Pasar akan stabil kembali. Dunia akan bergerak seperti biasa. Namun ingatan tentang dinginnya malam tanpa pemanas, tentang kekhawatiran harga pangan, tentang rasa cemas melihat rak kosong, itu tidak hilang begitu saja. Ia meninggalkan pelajaran. Kita tidak hidup di dunia yang sederhana. Kita hidup di dunia yang kompleks, di mana keputusan politik, dinamika energi, dan kepentingan global saling berkelindan. Tapi di tengah kompleksitas itu, satu hal tetap sederhana, rakyatlah yang paling merasakan dampaknya. Jika kamu merasa diskusi seperti ini penting, jangan biarkan percakapan berhenti di sini. Tekan like sebagai bentuk dukungan. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu dunia sudah cukup siap menghadapi krisis berikutnya? Bagikan video ini agar lebih banyak orang berpikir kritis.
dan subscribe untuk analisis yang lebih dalam, lebih berani, dan lebih reflektif. Karena kesadaran bukan tentang menyalahkan. Kesadaran adalah tentang memahami sebelum krisis berikutnya datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.